ATG Bab 1951 sampai mati. Chang Suhe bukanlah orang biasa. Hanya butuh waktu sesaat baginya untuk menghaluskan kerutan di benaknya dan mendapatkan kembali kendali atas emosinya sekali lagi. Dia menjawab dengan suara tenang dan damai, "Saudaraku, kendali utama mutiara ilahi laut dalam selalu ada di tanganmu. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa mengambilnya sendiri, bukan?" Meskipun Chang Suhe adalah Kaisar Dewa Laut Dalam dan pemegang mutiara Dewa Laut Dalam saat ini, bagian, memegang, lebih harfiah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Menurut pendapat Chang Suhe, dia tidak memiliki hak untuk menjadi penguasa mutiara ilahi laut dalam karena kekuatan suci laut dalamnya adalah sesuatu yang Yun Ce paksakan padanya menggunakan hukum ketiadaan. Meskipun Chang Xitian bukan Kaisar Dewa Laut Dalam lagi, dia adalah pria dengan kekuatan ilahi laut dalam terbesar di nadinya, pelindung terbesar alam laut dalam 10 arah, dan saudara laki-lakinya yang paling terpercaya. Ditambah fakta bahwa dia hampir setengah boneka ketika di awalnya naik tahta, masuk akal jika mempercayakan kendali utama artefak ilahi kepada Chang Xitian akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sejak awal, Chang Xitian selalu menjadi orang yang memegang garis hidup alam laut dalam di tangannya meskipun dia seharusnya telah pensiun dari posisinya dan menyerahkan segalanya kepada penggantinya, Chang Suhe. Chang Xitian tersenyum, noda darah dan memar hitam kebiruan di wajahnya memberinya wajah yang paling menakutkan. "Kamu adalah adikku tersayang. Aku tidak akan pernah bisa menundukkanmu pada kekuatanku kecuali aku tidak punya pilihan lain." Chang Suhe. Dia dengan santai melengkungkan jarinya sebelum melanjutkan, "Suhe, kamu selalu menjadi saudari yang baik dan lembut. Saya yakin Anda tidak akan menempatkan saya di tempat yang sempit." Petik 2. Kamu harus tahu situasi alam laut dalam sekarang dengan sangat baik. Saya sangat dihargai oleh Yang Mulia saat ini, artinya cara terbaik untuk melindungi alam laut dalam adalah dengan mengembalikan semuanya ke tangan saya. Anda harus memahami ini, kan? Petik 2. Di belakang, Dewa Laut tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa. "Nona," pada saat itulah Rui Yi berbisik, "berikan saja padanya. Ini tidak seperti menolaknya, akan sedikit membantu." 1 napas, 2 napas, 3 napas. 4 hembusan napas kemudian, seberkas air biru murni dan beriak mendarat di telapak tangan Chang Suhe yang indah. Dia membuat gerakan mendorong, dan Deep Sea Divine Pearl dengan lembut melayang ke tangan Chang Xitian yang terulur. Artefak ilahi segera bersinar lebih dalam, biru lebih kaya begitu dia menangkapnya di genggamannya. Chang Xitian mengangkat mutiara ilahi laut dalam setinggi mata. Permukaan mutiara yang halus dan bercahaya memantulkan wajahnya yang berdarah. Wajahnya terbelah menjadi senyum lebar, menyebabkan pantulan di Deep Sea Divine Pearl terlihat lebih jelek dan lebih menjijikkan. "Inilah aku." Kesunyian. Mo Beichen memotongnya dengan dingin. "Saat aku mengajarimu bagaimana menjadi Abyssal Knight sejati di masa depan, instruksi pertamaku kepadamu adalah mengurangi jumlah kata-kata tidak bergunamu." Akhirnya, pria itu berbalik dan berkata, "Sekarang, berdirilah di sisiku. Anda mungkin belum menjalani upacara, tetapi Anda adalah halaman saya sekarang. Rakyat jelata ini tidak lagi pantas berdiri di tanah yang sama denganmu." "Ya, Yang Mulia." Seperti yang diinstruksikan, Huo Poyun menjaga tanggapannya singkat dan ringkas sambil bangkit berdiri. Cemas namun di samping dirinya sendiri, dia terbang ke udara sampai jaraknya sekitar 1/3 meter dari Mo Beichen. Dia juga memastikan bahwa dia berdiri sedikit lebih rendah dari Abyssal Knight. Semua orang melihat ke langit tempat Huo Poyun berdiri. Beberapa saat yang lalu, Flame God Realm King masih seorang anak muda yang bisa mereka ajar sesuka mereka. Sekarang, dia telah menjadi keberadaan yang tak tersentuh yang hanya bisa mereka lihat. Nasib yang tidak dapat diprediksi terlihat jelas hari ini. Kedatangan abis yang tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi semua orang di dunia ini. Namun, selalu ada pengecualian, dan bagi Huo Poyun itu ternyata menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Di tanah, Master Sekte Dewa Api akhirnya tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka lagi. Tidak hanya itu, semua orang memandang mereka dengan cara yang berbeda. Sepertinya selamat sudah beres, Flame God Realm. Sebagian besar raja kerajaan yang lebih tinggi yang hadir di tempat kejadian adalah tipe orang yang tidak ingin bertemu langsung dengan penguasa ilahi. Namun, bajingan arogan ini sekarang memberi selamat kepada 3 Master Sekte Dewa Api seolah-olah mereka adalah keluarga terdekat mereka. "Aku selalu tahu bahwa Raja Realm Dewa Api akan menembus surga suatu hari nanti, tetapi sebagian besar pujian ada padamu, Master Sekte. Ada banyak jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi satu-satunya yang memenangkan pengakuan Yang Mulia adalah Realm King Poyun. Ini adalah momen yang mulia tidak hanya untuk alam Dewa Api, tetapi juga seluruh alam dewa."
Ketika hari abis mengambil alih dunia tiba, Flame God Realm kemungkinan besar akan menjadi kepala baru wilayah ilahi timur. Mohon ucapan selamat yang tulus dari saya, Master Sekte. Petik 2. Para Realm King yang lebih tinggi dari wilayah ilahi timur hampir bertarung satu sama lain untuk menjadi yang pertama memberikan ucapan selamat kepada 3 Master Sekte mereka. Mereka semua mengenakan senyum terbaik mereka di wajah mereka, dan mereka hanya berharap memiliki cukup waktu untuk menghujani setiap kata pujian yang pernah mereka ketahui di atas kepala Sekte Master. Di sisi lain, Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli nyaris tidak mampu memberikan tanggapan acuh tak acuh kepada raja-raja kerajaan atas. Mereka tampak bingung dan cukup terganggu untuk terjebak dalam mimpi yang tak bisa dibangunkan. Reaksi Master Sekte tidak mengejutkan siapapun. Siapapun akan ternganga karena kaget jika mereka berada di posisi mereka. Para Divine Master benar tentang reaksinya, tetapi sepenuhnya salah tentang alasannya. Sebelum datang ke God Realm of Absolute Beginning, Huo Poyun telah menyatakan dengan suara terkeras dalam hidupnya. Aku, Huo Poyun, tidak menundukkan kepalaku bahkan 1 inci pun ketika Yun Ce berdiri tepat di depanku, dan hiena asing ini mengira dia bisa membuatku berlutut. Tidak pernah. Dia telah mengucapkan setiap kata melalui kertakan gigi dan dengan pupil yang terbakar oleh panasnya kemarahan surga 9 matahari. Beberapa saat kemudian, para Master Sekte akhirnya menatap raja kerajaan mereka dan merasakan kegembiraan dan gairahnya. Ketakutan mengerikan yang mencengkeram jiwa mereka sejak Huo Poyun membuat pernyataan itu dengan cepat mereda juga. Apa yang seharusnya menjadi bencana yang mengakhiri dunia telah berubah menjadi kesempatan yang mengubah hidup bagimu, Poyun. Anda tidak akan menyerah pada dorongan irasional lagi, bukan Poyun? Hahaha, selamat mendapatkan halaman baru, Yang Mulia. Tiba-tiba, tawa yang keras dan riuh bergema di udara seperti gong. Hanya ada satu orang di alam semesta ini yang bisa tertawa sembarangan di hadapan Mo Beichen dan dalam keadaan seperti ini, dan namanya tentu saja Chang Xitian. Dahulu kala, dia adalah anjing paling setia Kaisar Yun. Hari ini, dia adalah antek nomor 1 di bawah kaki Mo Beichen. Saat segala sesuatunya jatuh ke samping, pria itu tanpa malu-malu mengubah setiap status dan hak istimewa yang diberikan Kaisar Yun dan Ratu Iblis kepadanya selama beberapa tahun terakhir menjadi tawar-menawar dan membeli jalannya ke pengiring Mo Beichen. Dan dia telah berhasil. Setiap dewa laut dan utusan laut dari 10 arah alam laut dalam berbalik ke arah yang sama dalam kegembiraan dan kegembiraan. Tidak peduli apa yang terjadi pada alam laut dalam di masa depan, mereka selalu bisa percaya pada Chang Xitian untuk mengarahkan mereka benar. Untuk pertama kalinya, sedikit emosi memasuki murid Chang Suhe. Setelah Chang Xitian tiba di tempat kejadian, dia membungkuk dengan hormat kepada Mo Beichen dan berkata, "Bawahanmu yang rendah hati, Chang Xitian menyapamu, Yang Mulia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan saya, tetapi ini untuk menyiapkan hadiah kecil untuk Anda, Yang Mulia." Chang Xitian tidak datang sendirian. Mengikuti di belakangnya bukanlah penegak biasanya, tetapi penghalang berwarna biru tua yang bersirkulasi dengan energi air murni. Itu tidak lain adalah Deep Sea Barrier. Terkunci di dalam tabir cahaya kebiruan adalah seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Pakaian seputih salju dan rambut gelap seperti malam, gadis itu adalah kecantikan yang menakjubkan yang ditakdirkan untuk menghancurkan hati kemanapun dia pergi. Namun, cara wajahnya yang indah dikerutkan dengan cemberut sangat menunjukkan bahwa dia telah melalui perjuangan yang menyakitkan sebelum kehilangan kesadaran. Tidak ada satu orang pun yang kehilangan ketenangannya saat melihat gadis itu. Banyak dari mereka tidak bisa menahan napas. Itu karena gadis itu adalah satu-satunya putri Kaisar Yun, satu-satunya putri kekaisaran dari seluruh kosmos, Yun Wuxin. Wuxin, bisik Chang Suhe saat merasakan cengkeraman Ruiyi mengencang di lengannya. Dia melirik ke samping dan melihat pelayannya menggelengkan kepalanya deras dan diam-diam memohon padanya untuk tidak menyerah pada kecerobohan. Putri suaminya telah jatuh ke tangan Mo Beichen. Kematian adalah satu-satunya takdir yang menunggunya. Lebih buruk lagi, orang yang membawa nasib tragis ini padanya. Tidak lain adalah saudara laki-laki tersayangnya. Chang Suhe menutup matanya. Dia tidak menyerah pada dorongan hati, tetapi bibir bawahnya dengan cepat kehilangan warna karena seberapa keras dia menggigitnya. Di utara, sepasang tombak iblis muncul di mata Yan Wu. Dia maju selangkah, tapi kamu tidak bisa menyelamatkannya, dan sekarang bukan waktunya. Suara Fen Daoqi terdengar dingin dan dalam di telinganya. Bukannya kita berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi mengapa tidak memastikan bahwa kematian kita akan bermakna? Kami akan meninggalkan tanda yang tidak akan pernah terlupakan bahkan di dunia yang sepenuhnya dikuasai oleh abis. Kami akan berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa pemerintahan Kaisar Yun, betapapun singkatnya, bukanlah pemerintahan yang hanya terdiri dari anjing-anjing pengecut yang menolak saat pertama kali putus asa.
Bahwa dia memiliki seluruh orang yang akan mewarnai langit menjadi merah untuknya. Untuk waktu yang lama, Yan Wu tetap di tempatnya seperti kakinya benar-benar terpaku ke tanah. Namun pada akhirnya, dia mengindahkan nasihat Fen Daoqi dan perlahan kembali ke posisinya. Semua orang tahu bahwa penghalang laut dalam adalah penghalang terkuat di wilayah ilahi selatan, tetapi hari ini bahkan lebih mengesankan dari biasanya. Tidak hanya diciptakan oleh Chang Xitian sendiri, jelas dari energi luar biasa yang terpancar dari cangkangnya bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyulapnya. Sejujurnya itu agak berlebihan mengingat satu-satunya tahanannya adalah Yun Wuxin, tapi setidaknya itu menjamin bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Mo Beichen menatap gadis yang tidak sadar itu sejenak sebelum bertanya, kamu menyebut ini hadiah kecil. Yang mulia, Chang Xitian memulai dengan patuh. Tingkat kultivasinya mungkin buruk, tapi dia adalah putri satu-satunya Yun Ce. Ekspresi Mo Beichen tetap tidak berubah. Chang Xitian mencondongkan tubuh ke depan sedikit sebelum melanjutkan, orang-orangnya telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, jadi aku butuh sedikit usaha untuk akhirnya menemukan dan menangkapnya. Yun Ce mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Jika dia tahu bahwa dia telah jatuh ke tanganmu, dia pasti akan menyerah padamu tanpa berpikir dua kali. Anda bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menangkapnya. Saudaraku, bisik Chang Suhe saat ketidakberdayaan yang mendalam menyapu seluruh tubuhnya. Alis Qitianli berkedut secara dramatis. Itu karena dia tahu Chang Xitian telah mengacau begitu keras hingga itu bahkan tidak lucu. Gemuruh. Mo Beichen tidak menggerakkan otot, tetapi gelombang kejut yang hebat menembus udara dan mendarat tepat di wajah Chang Xitian. Ledakan keras membelah langit saat tulang pipi Chang Xitian runtuh pada saat bersamaan. Mantan Kaisar Dewa Laut Dalam dikirim berputar di udara sebelum dia menyentuh tanah dengan ledakan lagi. Momentumnya tidak berhenti sampai dia menggali jurang yang panjangnya beberapa kilometer di atas tanah. Sepertinya pria itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Butuh beberapa napas sebelum dia akhirnya bangkit kembali. Darah mengucur deras dari lubang hidung dan bibirnya. Kulitnya hitam kemerahan seperti darah mati. Di sini dan saat ini, dia adalah contoh sempurna dari keburukan dan kemalangan. Setelah dia berdiri, dia sepertinya mengingat tempatnya dan berlutut dengan tergesa-gesa. Ini mohon pengampunanmu dan instruksimu, Yang Mulia. Saya tidak mengerti mengapa Anda marah. Tolong beritahu bawahan bodohmu. Semua orang diam seperti kematian juga. Armor perak bersinar dingin di bawah langit keabu-abuan. Mo Beichen mengucapkan dengan acuh tak acuh namun dengan dingin, kamu ingin tahu mengapa aku menghukummu? Itu karena aku hanya butuh satu jari untuk mengalahkan Yun Ce. Saya hampir tidak perlu menggunakan taktik tercela seperti itu. Petik 2. Dengan melakukan tindakan seperti itu menggunakan namaku, kau telah memberikan noda yang tidak dapat dihilangkan pada para Abyssal Knight dan reputasiku. Apakah kamu mengerti dosamu sekarang, bodoh? Itu bukan maksudku, dan aku tidak akan pernah berani. Chang Xitian meratap sambil gemetar seperti daun, bahkan terlalu takut untuk menghilangkan memar yang menyebar dan darah merah kehitaman di wajahnya. Dia membenturkan kepalanya ke tanah secepat mungkin sebelum berbicara dengan suara tulus yang bisa dia kerahkan. Aku telah menculik Putri Yun Ce atas kemauanku sendiri. Dosa saya adalah tanggungan saya sendiri, dan saya pasti tidak mencoba menantang otoritas surgawi Anda, Yang Mulia. Hanya saja. Yang ini tidak diragukan lagi kamu hanya perlu satu jari untuk menghancurkannya, tapi mengapa menyia-nyiakan satu jari pun pada semut di bawah langit seperti dia, Yang Mulia. Selain itu, Yun Ce dilindungi oleh Heavenly Profound Tracer, World Piercer. Itu sebabnya dia bisa melarikan diri lagi dan lagi. Yang satu ini tidak percaya bahwa Yun Ce bahkan pantas mendapatkan sedikit waktu dan usaha yang telah kau habiskan untuk memburunya, itulah sebabnya aku berani menggunakan metode pengecut seperti itu. Dia melihat ke atas. Ada ketakutan di wajahnya, tapi tidak ada penyesalan. Semua orang tahu bahwa Chang Xitian adalah, dan akan selalu, bajingan. Tidak ada yang lebih dia kuasai daripada taktik tercela, dan itu adalah fakta bahwa rintangan tertentu di dunia ini jauh lebih mudah untuk diatasi dengan metode licik. Tentu saja Yang Mulia berada di atas metode seperti itu, tetapi saya tidak. Yang ini bisa melakukan apa saja untuk berbagi sebagian beban di pundakmu, betapapun kecilnya itu. Ditambah lagi, berkat reputasiku yang ada, setiap keburukan yang aku dapatkan hanya akan jatuh di pundakku. Itu tidak akan menodai reputasi atau integritas Anda sedikitpun. Petik 2. Sudut bibir Chang Xitian sedikit melengkung ke atas. Pada catatan terkait, yang satu ini telah menyebarkan berita penangkapan Yun Wuxin ke setiap sudut alam dewa. Yang ini yakin Yun Ce telah mendengar tentang ini dimanapun dia bersembunyi. Sebuah petunjuk dari sesuatu yang gelap dan sengit melintas di matanya pada saat ini. Dia pasti akan muncul. Artinya, orang yang membawanya ke sini adalah tangan kotorku, tapi orang yang menangkapnya akan menjadi dirimu yang perkasa. Aura Mo Beichen tidak berubah,
dia juga tidak mencoba menghukum Chang Xitian lebih jauh. Qi Tianli bergabung. Yang mulia, Chang Xitian diperlukan, baik itu dalam hal memahami alam dewa, mengendalikannya, atau melakukan hal-hal tertentu. Faktanya, itulah mengapa Yun Ce dan Ratu Iblis sangat menghargainya. Tolong, jangan ragu untuk mempercayakan dia dengan apapun yang Anda anggap di bawah pemberitahuan Anda. Petik 2. Jika Anda ingin Raja Abisal tiba di kosmos yang ditaklukkan dengan sempurna, saya harus bersikeras agar Anda menggunakan Chang Xitian dengan kapasitas penuhnya. Itu akan membuat perjalanan lebih lancar jika tidak ada yang lain. Petik 2. Huff. Mo Beichen akhirnya menjawab dengan nada rendah, kamu sebaiknya memastikan bahwa kotoranmu tetap di tempatnya. Itu adalah peringatan dan persetujuan diam-diam. Chang Xitian buru-buru menundukkan kepalanya dan bersumpah, jangan khawatir, Yang Mulia. Yang ini tidak akan pernah berlebihan bahkan jika saya sejuta kali lebih berani daripada saya sebenarnya. Jika ada hari di mana saya melanggar aturan ini, saya berjanji Anda tidak perlu menghukum saya lagi. Saya sendiri yang akan menebus 10.000 kematian. Turun. Mo Beichen akhirnya memalingkan muka dari Chang Xitian setelah instruksi arogan. Dia juga tidak melihat ke arah Yun Wuxin lagi. Chang Xitian buru-buru bangkit dan mengambil beberapa langkah tentatif ke belakang. Setelah dia yakin dia memiliki izin untuk pergi, dia menghilang dan muncul kembali di depan formasi Ten Directions Deep Sea Realm dengan segera. Dewa Laut dan utusan ilahi bergerak gelisah begitu dia mendekat. Tapi apa artinya? Yan Wu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bodoh. Persis seperti apa kedengarannya, jawab Ciu Yao. Langit runtuh, dan pilihannya adalah bersembunyi di mana langit tidak bisa menjangkaunya untuk saat ini. Dunia ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia, dan itu termasuk kalian semua. Dengan kata lain, Master Iblis tidak lagi bersamamu, jadi kepercayaan yang kau pegang sama sekali tidak ada gunanya. Dia melihat kembali ke Mo Beichen setelah dia selesai. Cahaya iblis menari di sepanjang keliman rok hitamnya saat dia berbicara dengan suara yang sama jahatnya, mereka yang menyerah akan hidup, dan mereka yang melawan akan mati. Itulah janjimu pada dunia ini. Praktisi mendalam wilayah utara ini mungkin sangat tidak berperasaan dengan kata-kata mereka, tetapi mereka belum dapat menerapkan ketidaktaatan mereka. Jika mereka berubah pikiran sekarang dan menyerah pada abis, saya yakin Anda akan menerima mereka dengan tangan terbuka, bukan? Bagaimanapun juga, senyum setengah menawan tersungging di bibirnya untuk mencocokkan suaranya yang menggoda. Kamu adalah seorang ksatria bangsawan dari abis yang memproklamirkan diri dan satu-satunya perintis yang tersisa untuk melaksanakan kehendak Tuan dan Tuanmu. Saya yakin Anda tidak akan melanggar janji Anda sendiri dan menodai gelar bangsawan Anda, kan? Petik 2. Mo Beichen setengah mengangkat tangannya dan menarik jarinya sedikit demi sedikit. Apakah kamu mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Ratu Iblis. Suara Yan Wu memotong udara sekali lagi, tetapi getaran dan ketidakpercayaan telah digantikan oleh tekad yang kejam sekali lagi. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Faktanya, semua orang melakukan saat Ratu Iblis memberikan tanggapannya. Dia mencoba menyelamatkan wilayah ilahi utara dan menghentikan mereka dari bunuh diri. Tetapi, tidak kali ini, Yan Wu menyatakan sambil menatap mata Ratu Iblis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ratu Iblis dengan mata tegas seperti itu. Kami tidak akan mematuhi perintahmu kali ini. Kami semua mengerti rasa sakitmu, Ratu Iblis. Fan Daoqi juga berbicara dengan suara ramah. Burning Moon selalu menjalankan perintah Master Iblis dan Ratu Iblis seperti mandat surga, tapi sekali ini saja. Kita berdiri bersama dengan Iblis Yama dalam perlawanan kita. Ai, Ciu Yao menghela nafas. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut dengan tanggapan mereka. Jika kita hidup, kita mungkin masih memiliki masa depan untuk dinantikan. Itu harus lebih baik daripada mati tanpa tujuan. Tapi itu tidak akan sia-sia. Bahkan jika kita menjadi debu, bahkan jika kita tidak dapat melukai musuh sehelai rambut pun, itu bukanlah kematian yang sia-sia. Senyum Fan Daoqi tanpa rasa takut dan bebas dari penyesalan meskipun kematian begitu dekat sehingga dia praktis bisa menyentuhnya. Alam dewa diserang oleh ancaman asing hanya 3 tahun setelah berada di bawah kekuasaan Master Iblis. Orang-orang yang dia tuduh, percayai, maafkan, perintah. Tatapan Fan Daoqi perlahan menyapu Qi Tianli, Chang Xitian, dan para kaisar dewa dan guru dewa yang secara tidak sadar menghindari matanya. Mereka semua telah mengkhianatinya dan pergi ke padang rumput yang lebih hijau satu demi satu. Bahkan jika kita bertekuk lutut dan menundukkan kepala kepada musuh, maka masa depan pasti akan mengingat pemerintahan Kaisar Yun sebagai pemerintahan yang menyedihkan dan menyedihkan. Tekad yang panas dan tak tergoyahkan melebur ke dalam kata-kata Fan Daoqi saat dia mengucapkan, jika era Master Iblis ditakdirkan untuk berakhir, maka setidaknya kita akan membasahi tirai terakhir dengan darah kita. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menghantam jiwanya seperti palu. Tidak ada satupun praktisi mendalam yang hadir yang tidak tersentuh oleh ini.
Mereka tidak memilih untuk mati sia-sia. Mereka mengorbankan hidup dan kekuatan mereka untuk membela Kaisar Yun, martabat terakhir Master Iblis. Itu bukanlah kepercayaan yang dapat mereka pahami, atau kesetiaan yang mungkin akan mereka terima untuk selama-lamanya. Ciyang. Yan Wu mengarahkan tombak Yamannya ke langit, gambar biadab iblis Yama sudah melayang di belakangnya. Almarhum ayahku binasa di laut dalam untuk mengamankan kelahiran kembali wilayah ilahi utara, dan leluhurku kembali ke debu abadi untuk melindungi Master Iblis. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka di bawah 9 mata air jika aku, Putri Iblis Yama, meninggalkan Master Iblis dalam keadaan paling putus asa? Ada semburan cahaya iblis yang kuat, dan hal berikutnya yang mereka tahu, setiap iblis Yama telah mewujudkan citra mereka. Kekuatan gabungan mereka segera mewarnai sebagian besar tanah abu-abu abadi ini menjadi hitam. Setiap orang dari mereka mengenakan tekad tak kenal takut di wajah mereka. Banyak orang saling bertukar pandang kacau satu sama lain. Guru ilahi dari 3 wilayah ilahi tidak pernah begitu terkejut dan berkonflik sampai sekarang. Aiya, Kianya Yinger menghela nafas pelan. Saya berharap dia bisa melihat ini dengan matanya sendiri. Aura jahat di belakang punggung Ci Wuyao terus bergoyang perlahan, tapi bibirnya sudah membentuk senyuman yang bisa membuat dunia pingsan. Belum pernah saya lebih bangga dilahirkan di wilayah ilahi utara yang dulunya paling gelap daripada saat ini. Sebuah pita muncul entah dari mana dan melilit lengannya yang halus. Kembali ke dinding, dia akhirnya melepaskan kekuatan iblisnya secara penuh. Anak-anak kegelapan, mari kita bertarung berdampingan untuk terakhir kalinya. Kami bertarung dalam pertempuran ini bukan untuk wilayah ilahi utara, bukan untuk klan kami, tetapi semata-mata untuk Master Iblis. Bab 1952 Kedatangan Kaisar. Badai gelap mulai menyapu tanpa rasa takut. Kehendak dan darah iblis dari para praktisi kegelapan sepenuhnya tersulut. Sejak awal, Ci Wuyao tahu bahwa peluangnya untuk mengubah pikiran orang-orangnya kurang dari 10%. Dia datang ke tempat ini dengan hanya satu pikiran dalam pikirannya, dan itu adalah untuk berdiri bersama dengan mereka tidak peduli apa keputusan mereka. Energi gelap melintas di sekitar Ci Wuyao. 9 penyihir muncul di sekitar tuan mereka seperti 9 bintang hitam menghiasi langit keabu-abuan mulai di atas kepala mereka. Mo Beichen, hampir tidak ada cukup darah di tanganmu untuk mengklaim dominasi total alam dewa, dan kami hanyalah satu bagian kecil dari keinginan untuk melawan dunia ini. Ketika saatnya tiba, ada kemungkinan yang tidak kecil yang Anda sebut Abyssal Monarch yang baik hati dan penuh kasih tidak akan menemukan kosmos yang tenang dan sepenuhnya ditaklukkan, tetapi kosmos yang dipenuhi darah dan asap. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia pakai nanti. Hehehe, hahaha. Mo Beichen tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya hari itu. Itu hanya tawa biasa, tetapi itu menyebabkan banyak orang menutup telinga mereka dengan tangan, dan hati mereka mengepal dan terbuka seperti orang gila. Sungguh pertunjukan monyet yang hebat. Mo Beichen memuji dengan tangan setengah terangkat, dia sangat dekat untuk memberi mereka tepuk tangan pelan. Harus kukatakan, upacara ini akan sangat membosankan tanpa kalian semua. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan santai berbalik ke arah pasukan wilayah utara dan melepaskan auranya. Melepaskan kekuatan seseorang adalah tindakan paling sederhana yang bisa dipelajari oleh praktisi yang mendalam dalam perjalanan mereka ke puncak, tetapi alam semesta ini sama sekali tidak siap untuk menahan bahkan tindakan sederhana dari Mo Beichen. Langit dan bumi tenggelam beberapa sentimeter dalam sekejap, dan sedikit getaran menjalari ruang yang tertindas. Kemudian, dunia itu sendiri mulai mengerang tak menyenangkan. Seolah-olah dunia menempel pada tubuh mereka dan gemetar ketakutan. Tidak ada orang yang aliran darah dan pernapasannya tidak terpotong oleh pertunjukan kekuatan. Itu adalah tekanan mengerikan yang dengan mudah menghancurkan akal sehat penghuni alam semesta ini. Mereka adalah guru ilahi, namun setiap sel, setiap ons kekuatan di tubuh mereka terasa seperti dihancurkan oleh 10.000 gunung. Beberapa berlutut dan menggigil di tempat. Badai kegelapan yang berkobar dan berjatuhan dengan mudah diliputi oleh aura, dan setiap praktisi mendalam di wilayah utara menjadi kaku pada tingkat yang berbeda-beda. Namun, nyala api jahat di mata mereka tidak melemah sedikitpun. Ci Wuyao terus berdiri dengan bangga dan tinggi meskipun beban berat yang tidak mungkin menimpanya. Dia tidak hanya menolak untuk memberikan 1 inci pun, dia menembak Mo Beichen dengan senyum keheranan dan ejekan sebelum berkata, Mo Beichen, kamu tidak berencana untuk membawa kami keluar sendiri, kan? Mo Beichen. Kamu memproklamirkan diri sebagai ksatria bangsawan abis, dan kamu baru saja merekrut sekelompok anjing yang setia. Namun, Anda akan melawan kami sendiri meskipun kami hanya sekelompok makhluk, rendahan, dari alam yang lebih rendah. Siapa tuan di sini, kamu atau anjingmu? Suara Ratu Iblis entah bagaimana lembut, memohon, dan menusuk jiwa sekaligus.
Kamu tidak bertujuan untuk menjadi pelopor pertama abis dan bahan tertawaan terbesar di antara Abyssal Knights, kan? Sebagai seorang Abyssal Knight, kata-kata dunia ini setara dengan kicauan semut. Tidak ada yang bisa dikatakan oleh penduduk Primal Chaos yang dapat sedikit memengaruhi jiwa kesatrianya. Bahkan pertunjukan kesetiaan yang mengguncang 3 wilayah dewa hanyalah sebuah komedi di matanya. Namun, auranya membeku setelah dia mendengar ejekan Qiu Yao. Bagi seorang Abyssal Knight, kehormatan mereka adalah kelemahan yang tidak bisa diragukan apapun yang terjadi. 7.000 orang telah memilih untuk tunduk, dan kurang dari 1.000 telah memilih memberontak. Ini berarti bahwa pihaknya, secara relatif, karena tidak ada dari mereka yang benar-benar pantas untuk berdiri bersamanya kecuali Huo Poyun, melebihi jumlah para pemberontak 7-1, dan di sini dia berkenan untuk berurusan dengan sekelompok Divine Master dan Divine Sovereign sendiri. Ketika Abyss secara resmi mengambil alih dunia ini, ada kemungkinan musuh-musuhnya menggunakan ini untuk menodai kehormatannya. Dia bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan persis seperti yang dikatakan wanita rendahan itu. Bahkan Abyssal Knights bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain. Mo Beichen memelototi Qiu Yao sejenak. Dia tahu persis apa yang dia rencanakan, tetapi dia masih menarik auranya terlepas dari itu. Kata yang bagus, jawabnya acuh tak acuh, darah iblismu yang kotor tidak pantas menodai tanganku. Ya, dia bermain di tangan skema makhluk rendahan. Ya, orang-orang yang menyerah padanya akan menderita banyak korban. Tapi terus kenapa? 1 miliar orang dari dunia ini bisa mati, dan mereka tetap tidak akan bernilai bahkan sekeping pun dari kehormatan kesatrianya. Untuk sesaat, Qi Tianli tidak dapat memproses apa yang didengarnya. Lalu, wajahnya menegang seperti ikan kering. Setiap praktisi mendalam wilayah ilahi timur, selatan, dan barat tampak pucat pada pernyataannya juga. Ratu Iblis jelas datang ke sini dengan niat mati untuk tujuannya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia berencana untuk membawa mereka ke kuburan bersamanya. Semua kenangan mengerikan yang secara tidak sadar mereka tekan setelah Ratu Iblis menjadi penguasa mereka tiba-tiba muncul ke permukaan. Itu seperti iblis yang dibelenggu di dalam jiwa mereka telah terlepas dari segel mereka. Mereka tiba-tiba teringat mengapa mereka tidak menginginkannya sebagai musuh. Ratu Iblis bahkan bukan satu-satunya lawan mereka. Kaisar Dewa Lagu Salju yang berdiri di puncak jalan yang mendalam dan yang kedua setelah Kaisar Yun di seluruh alam semesta, Mu Xuanyin. Serigala surgawi berusia 30 tahun yang membunuh 6 penjaga surga abadi dalam satu serangan pedang, Cai Si. Kaisar Dewa Kerajaan Brahma yang nadinya mengalir dengan darah iblis dari Kaisar Iblis Pemalu Surga dan dapat dengan mudah meyakinkan Raja Brahma untuk berbalik melawan mereka kapan saja, Qianye Yinger. Dan tentu saja, para praktisi gelap yang sudah melihat pada mereka seperti mereka sudah mati. Ketika wilayah ilahi utara menyerbu, bahwa orang-orang ini telah bertarung seperti kematian hanyalah konsep singkat bagi mereka. Sampai hari ini, mereka tidak dapat mengingat hari-hari itu tanpa merasakan rasa takut yang mendalam di nadi mereka. Apalagi, upacara pemberian penghargaan belum dilakukan. Ada kemungkinan yang sangat tinggi, sebenarnya, bahwa ketiga wilayah ilahi tidak bersatu dalam tujuan mereka. Alam kerajaan Brahma dan alam cahaya berkilau dari wilayah ilahi timur adalah contoh nyata. Alam laut dalam 10 arah dari wilayah ilahi selatan juga merupakan ancaman potensial. Sementara itu, setiap praktisi mendalam wilayah utara tiba-tiba dipenuhi dengan haus darah. Bisakah kita membawa orang-orang ini ke kuburan bersama kita? Betapa indahnya. Ini berarti kita akan bisa menghiasi tirai terakhir Kaisar Yun tidak hanya dengan darah kita, tapi darah pengkhianat ini. Qi Tianli berbalik dengan panik, Fei. Yang mulia. Kaisar Dewa Kilin bahkan tidak bisa mengendalikan getaran suaranya. Itu menunjukkan betapa paniknya dia sekarang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tatapan gelap dan berat melesat dari atas dan membunuh suaranya seketika. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu semua hanyalah sekelompok pengecut yang tidak berguna, kan? Tampilan luar ketakutan Qi Tianli tidak hanya mendapatkan cemoohan Mo Beichen, tetapi juga menghapus pengakuan apapun yang dia miliki terhadap Kilin lama sampai pada intinya. Punggung Qi Tianli langsung bermandikan keringat. Dia berseru dengan tergesa-gesa, tidak. Orang tua ini sama sekali tidak berencana mengatakan itu. Itu hanya saja. Namun pada akhirnya, Ratu Iblis tidak seseram Mo Beichen. Setelah menggertakkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali indranya, dia menyatakan dengan cepat, jangan khawatir, Yang Mulia. Kami telah memilih untuk tunduk pada Abyss, jadi tentu saja kami akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Seperti yang Anda putuskan, para pemberontak ini tidak pantas mendapatkan penilaian pribadi Anda. Kami akan menyegel kesetiaan kami kepada Abyss dengan menggunakan nyawa kami dan darah para pemberontak. Setelah dia mengatakan itu, Qi Tianli pindah ke belakang, kabur, dan muncul kembali di depan Qiu Yao.
Tidak ada seorang pun di alam dewa selain Yun Ce yang benar-benar berani menatap mata Qiu Yao. Qi Tianli tidak punya pilihan. Ekspresinya parah, tapi tatapannya kemana-mana kecuali mata wanita itu. Ratu Iblis, Qi Tianli memulai. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan suaranya, tetapi itu masih diwarnai dengan kesedihan yang mendalam. Itu adalah masalah bertahan hidup. Kami tidak punya pilihan lain. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melawanmu jika mereka punya pilihan lain. Qiu Yao mendongak dan menatap langit yang tertahan namun murni di atas kepalanya sejenak. Itu karena akan diwarnai merah sedih sampai akhir hidupnya di saat berikutnya. Tidak ada yang salah dengan menekuk lutut untuk bertahan hidup. Qiu Yao mengangkat lengannya sedikit, dan pitanya segera menari-nari di sekujur tubuhnya. Itu meninggalkan bekas luka hitam pekat di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tapi jika kamu pikir kamu bisa lolos dari pengkhianatan, maka kamu salah besar. Kemarahan di balik suara Ratu Iblis sedemikian rupa sehingga Qi Tianli merasa seolah-olah kata-kata itu secara fisik membakar jiwanya. Pada titik ini, suasana God Realm of Absolute Beginning benar-benar gila. Tidak peduli seberapa sedih dan enggannya para praktisi yang mendalam dari 3 wilayah ilahi, mereka tidak punya pilihan selain untuk melawan apa yang akan menjadi perang yang paling mengerikan. Sementara semua orang bersiap untuk berperang, sumber bencana ini, Mo Beichen, sedang menonton dari atas seperti sedang menikmati drama yang paling menarik. Inilah yang dimaksud orang dahulu ketika mereka mengatakan, harimau mempermainkan tikus. Tetap di sini, Po Yun, kata Mo Beichen kepada Huo Po Yun dengan suara jiwanya, kita akan menikmati permainan orang lemah ini bersama-sama. Ingatlah untuk tidak menghabiskan waktu lama di dunia orang lemah jika kamu tidak ingin mengalami nasib tragis seperti itu. Instruksinya sederhana, tetapi itu menunjukkan betapa dia menghargai Huo Po Yun. Ya, jawab Huo Po Yun sederhana. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana Qiu Yao yang sepenuhnya dilepaskan telah mengubah matanya menjadi sepasang jurang yang tak terbatas dan jahat yang bisa melahap segalanya. Energi jahat yang mengalir di sepanjang pitanya juga menjadi setebal sambaran petir. Dia sendiri memberikan tekanan yang luar biasa kepada para guru ilahi dari 3 wilayah ilahi. Auranya terikat dengan aura praktisi gelap lainnya. Saat dia menurunkan pitanya adalah saat perang berdarah dimulai. Tepat sebelum dia bisa melemparkan pitanya ke Qi Tianli, tangannya tiba-tiba membeku di tengah gerakan, dan pupilnya tiba-tiba bergetar seperti pusaran yang goyah. Mo Beichen menyipitkan matanya sedikit. Aura meledak Musuanyin, Qianye Yinger dan Caizi terhenti juga. Qi Tianli, Chang Xitian, Huo Po Yun, dan banyak lagi. Ekspresi semua orang berubah dalam berbagai cara. Tatapan semua orang tertarik ke satu titik di timur yang jauh seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Waktu itu sendiri tampaknya telah membeku secara tidak wajar pada saat itu. Itu karena kehadiran baru yang mereka rasakan. Milik tidak lain dari Kaisar Yun sendiri. Iblis, Tuan Yan Wu, Fen Daoqi, dan setiap praktisi mendalam wilayah utara menjadi ternganga saat mereka menatap ke arah timur. Tidak hanya kehadirannya gagal untuk menggerakkan atau memotivasi mereka sedikit pun, ketakutan dan kepanikan membengkak di dalam hati mereka tidak seperti sebelumnya. Mereka tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti mereka tidak takut apapun. Bagi mereka, tidak ada kejutan yang lebih besar, atau lebih tepatnya, mimpi buruk, daripada ini. Qiu Yao menghela nafas pelan. Rusak gelombang-gelombang. Ada kilatan merah, suara samar. Dan hal berikutnya yang dia tahu, 2 orang berdiri tepat di sebelahnya. Yun Ce, Sui Meiyin. Yun Ce mengenakan pakaian biasa hari ini. Rambut panjangnya tersampir sembarangan di bahunya, dan tubuhnya tampak benar-benar bebas dari luka. Matanya adalah lubang ketenangan, dan mengambang di atas telapak tangannya adalah mutiara yang memancarkan banyak kekuatan ilahi. 18 asal Dewa Laut Selatan berenang dengan tenang di dalam artefak dewa. Sui Meiyin menempel di lengannya seperti aksesori. Cahaya World Piercer lebih lemah dari sebelumnya, tetapi wanita muda itu menolak untuk membiarkannya memudar untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi di mana kekuatannya dibutuhkan. Tuan Iblis. Guru Iblis. Yun Ce. Kaisar Yun. Teriakan yang dipenuhi dengan segala macam emosi menembus langit. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh oleh penampilannya. Baru 16 hari sejak Mo Beichen menginjakan kaki di dunia ini,
Namun para praktisi alam dewa yang mendalam merasa seolah-olah mereka belum pernah melihat Yun Ce seumur hidup. Tatapan Qi Tianli berkedip, dan mulutnya berkedut tak terkendali saat melihat pemuda itu. Lupakan berbicara, dia hampir tidak bisa menjaga mantan bawahannya dalam pandangannya. Lebih jauh ke belakang, sesuatu di murid Chang Xitian hancur dan memberi jalan pada kegilaan di dalamnya. Itu seperti sinar matahari yang memotong seluruh dunia, seperti pisau panas menembus mentega. Dia juga orang pertama yang memberikan sapaan yang pantas kepada Yun Ce. Secara relatif. Hehehe, hahaha. Selamat datang di upacara KOMENDASI, EMPEROR Yun. Dia tertawa dan tertawa seperti orang gila. Aku ini tidak berpikir bahwa EMPEROR yang perkasa yang menjadi REALM Allah di bawah sepatunya telah menjadi kura-kura pengecut. Suaranya epilepsi dan menusuk. Dia meraung dan mengejek mantan bawahannya tanpa rasa takut atau malu sama sekali. Yun Ce tidak menyayangkan pria yang tampaknya gila itu bahkan sekilas. Sejak awal, tatapannya terpusat pada Mo Beichen dan Mo Beichen saja. Persepsinya menyapu Yun Wuxin yang dipenjara, menyapu Ratu Iblis, Yan Wu, semuanya. Mutiara ilahi Laut Selatan mulai berkedip tak menentu di telapak tangannya. Sepertinya hampir melebihi ambang batas tertentu. Kenapa kamu datang ke sini? Qianye Yinger adalah orang pertama yang mencapai Yun Ce dan mencengkeram lengannya dengan tangan dingin. Jari-jarinya menegang tanpa sadar meskipun dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Yun Ce tersenyum kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan meninggalkan kalian semua dan bertahan sendirian untuk harapan palsu? Aku tidak keberatan mengunjungi kakak bersamamu. Caizi jauh lebih tenang daripada Qianye Yinger. Dia hanya memberinya senyum lembut dan berkata, dengan cara ini, tidak ada dari kita yang akan ditinggalkan sendirian. Mu Suanyin menunduk kecewa. Andai saja kau tidak bangun secepat itu. Jika semuanya sudah hilang ketika dia bangun, maka Yun Ce kemungkinan besar akan mengikuti naskah yang telah mereka buat untuknya. Dia akan menyembunyikan dirinya dan bertahan untuk membalas dendam di masa depan. Sayangnya, kau sudah melakukan cukup untukku. Dia mengatakan tidak hanya kepada mereka, tetapi seluruh wilayah ilahi utara. Jadi serahkan sisanya padaku. Ratu Iblis, suara Yun Ce tiba-tiba menjadi gelap, bawa semua orang sejauh mungkin dari sini. Iya. Dia tidak ragu-ragu atau membuang-buang napas untuk kata-kata yang tidak berguna. Dia segera melepaskan energinya yang terkumpul, meraih 9 penyihir, dan menembak ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Semua unit, mundur. Tapi, Yan Wu masih menatap Yun Ce dengan kekhawatiran dan ketakutan yang tak terbatas. Perintah Tuan Iblis adalah hukum. Suara jiwa Kaisar Iblis Nirvana menghancurkan semua keraguan dalam jiwa mereka menjadi debu. Iya. Praktisi mendalam wilayah utara meninggalkan tempat kejadian beberapa saat kemudian. Sui Meiyin juga telah ditarik dari Yun Ce. Mo Beichen tidak berusaha menghentikan mereka. Itu karena nilai hidup mereka bisa dikalikan 100 kali lipat, dan mereka tetap tidak akan bernilai sehelai rambut pun di tubuh Yun Ce. Dewa jahat, Kaisar Iblis, penusuk dunia, mutiara racun langit. Karena pemuda itu telah dengan baik hati mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah menjadi tuan rumah yang baik dan tak henti-hentinya. Adapun praktisi mendalam dari 3 wilayah ilahi lainnya, mereka tidak berencana untuk melawan siapapun untuk memulai. Tentu saja mereka tidak akan menghalangi duel ini. Yun Ce menggenggam Southern Sea Divine Pearl saat mendarat di telapak tangannya. Asal-usul ilahi di dalam artefak segera melesat ke kiri dan ke kanan seperti ikan yang terkejut. Yun Ce menatap mata Mo Beichen untuk kedua kalinya, tapi tidak ada lagi kewaspadaan atau keterkejutan di matanya. Namaku Yun Ce, dan aku adalah kaisar dunia ini. Dia menyatakan dengan perlahan dan mengesankan, Mo Beichen, atas kejahatan melanggar aturanku, hukumanmu adalah mati. Kekuatan surgawi Kaisar Yun adalah yang tertinggi. Tidak ada seorang pun di Primal Chaos yang berani menentangnya. Namun, lawannya adalah Abyssal Knight. Di telinga mereka, pernyataannya terdengar tidak berdaya. Mo Beichen mendengus melalui hidungnya. Selama waktu ini, dia telah menutup semua jalan retret yang mungkin dengan persepsi ketuhanannya. Kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadapku? Cahaya keemasan semakin kuat tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya.
Detik berikutnya, semua 18 asal ilahi Laut Selatan pecah dari mutiara ilahi Laut Selatan dan memasuki tubuh Yun Ce. Bab 1953 Dewa Maksimum Ash. 18 asal ilahi Laut Selatan, masing-masing adalah harta tak ternilai yang bisa digunakan untuk memelihara Dewa Laut dan Raja Laut yang kuat, bersinar seperti 18 supernova sebelum memasuki tubuh Yun Ce. Qiu Yao dan yang lainnya telah mengevakuasi medan perang dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak terlalu jauh sehingga mereka tidak bisa melihat pertempuran. Pupilnya mengerut menjadi titik-titik jarum saat 18 bintang emas terpantul di matanya. 18. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan untuk pikiran seperti miliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi linglung. Hanya 16 hari yang lalu, dia hanya bisa mengendalikan 4 asal ilahi Laut Selatan paling banyak. Bagaimana di? Sui Meiyin membantu memberikan jawabannya, dia menghabiskan 1 bulan pelatihan di alam surga-surga abadi dengan harapan dapat mengendalikan setidaknya 10 asal ilahi pada akhir bulan. Namun, dia sendiri telah meremehkan perubahan laten di tubuhnya beberapa tahun terakhir. Pada saat kami meninggalkan alam surga-surga abadi, dia mampu mengendalikan semua 18 asal surgawi Laut Selatan secara bersamaan. Menurut dia seharusnya bisa mempertahankan kekuatannya selama lebih dari 30 napas sekarang. 30 napas. Namun, wahyu itu tidak menenangkan Qiu Yao sedikitpun. Terus. Bahkan jika dia bisa mempertahankan bentuk itu 10 kali lebih lama, masih ada. Kekhawatiran Qiu Yao sangat tepat. Bahkan jika Yun Ce dapat mempertahankan God Ash 100 kali lebih lama dari 30 napas yang diharapkan, dia masih tidak akan bisa menghabisi setengah dewa pada waktu itu. Kakak Yun Ce tahu apa yang dia lakukan. Suara Sui Meiyin mengalir di benak semua orang seperti mata air paling murni saat dia menatap punggung yang jauh itu. Saya yakin dia akan menciptakan keajaiban seperti waktu-waktu sebelumnya. Dan jika dia tidak melakukannya, maka adalah tugas kita untuk menyaksikan cahaya terakhirnya. 16 hari yang lalu, Mo Beichen telah merasakan aura setengah dewa Yun Ce dari kejauhan. Jika dia tidak tahu apa yang dilakukan asal mula ilahi untuk Yun Ce sebelumnya, dia pasti akan mengetahuinya sekarang. Itulah mengapa Yun Ce tidak memberi Mo Beichen kesempatan untuk bereaksi dan mengaktifkan semua gerbang dewa jahat yang tersedia pada saat yang bersamaan. Jiwa jahat, hati yang membara, api penyucian, surga yang bergemuruh, Raja Neraka. Astaga! Gemuruh. Ketika God Ash datang online, kekuatan yang mengamuk di seluruh tubuh Yun Ce, tanpa berlebihan, adalah kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh alam semesta itu sendiri. Perluasan aura begitu eksplosif sehingga semua ruang dalam jarak 5.000 km darinya retak seperti pecahan kaca. Ruang yang paling dekat dengannya benar-benar terpecah lapis demi lapis. Wah! Jeritan mengerikan datang dari Qi Tianli. Dia adalah guru ilahi terdekat dengan Yun Ce, jadi ledakan mengerikan itu menghantam bagian depan tubuhnya dengan kekuatan penuh meteor. Itu berkerut wajahnya, tubuhnya dan anggota tubuhnya dalam sekejap dan mengirimnya terbang jauh, jauh ke langit yang jauh. Di lapangan, praktisi mendalam yang gagal menyingkir tepat waktu juga mengalami perlakuan yang sama. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara saat penguasa ilahi dan guru ilahi yang kuat ini dikirim 10, 100, 1000 kilometer jauhnya dari titik nol. Mereka tidak berdaya seperti daun kuning melawan tornado. Hanya dalam sekejap mata, Yun Ce dan Mo Beichen adalah satu-satunya yang tersisa di daerah itu. Ledakan energi telah meninggalkan kabut halus darah di udara, tetapi bahkan itu dimusnahkan di saat berikutnya. Mo Beichen perlahan mendongak. Matanya sekarang bersinar dengan cahaya yang tidak seperti apapun yang pernah dia perlihatkan sampai saat ini. Ular. Batuk. Tubuh yang tak terhitung jumlahnya masih bergulir begitu saja di tanah atau udara. Erangan menyakitkan bergema dari segala arah. Chang Xitian berguling untuk waktu yang lama sebelum dia bisa menangkap dirinya sendiri dan bangkit kembali. Dia meludahkan segumpal batu, tanah dan darah sebelum menatap Yun Ce yang jauh sekali lagi. Dia tidak memperhatikan orang lain. Aura menakutkan yang terpancar dari Yun Ce tidak mengejutkan atau membuatnya takut, tapi untuk beberapa alasan, fitur wajahnya berubah seolah selusin tangan tak terlihat menarik otot dengan keras. Adapun matanya,
Mereka memancarkan sinar manik yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas yang mengamuk. Apakah itu, Kaisar Yun? Hampir semua orang menderita berbagai tingkat cedera. Para penguasa ilahi khususnya telah menderita patah tulang, dan bahkan organ dalam yang pecah. Namun, tidak ada satu orang pun yang peduli untuk merawat luka mereka sendiri. Setengah berlutut atau berbaring di tanah, mereka semua menatap kosong ke langit sementara bola mata, hati, tangan, dan bahkan jiwa mereka bergetar seperti genderang. Tanpa berlebihan, kejutan yang mereka rasakan cukup kuat untuk menghancurkan pikiran dan menghancurkan jiwa. Kaisar Yun adalah orang yang menaklukkan keempat wilayah ilahi dan memerintah seluruh alam semesta. Tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa dia kuat di luar imajinasi mereka. Selama perang melawan wilayah ilahi barat, Kaisar Yun telah menunjukkan dengan tepat betapa tak terbayangkannya dia ke seluruh dunia. Dia begitu kuat sehingga dia telah menghancurkan Raja Naga, mantan juara yang kekuatannya tidak tertandingi selama ratusan ribu tahun, seolah dia bukan apa-apa. Tapi ini... Mereka bisa memimpikannya 1000 mimpi, dan mereka masih tidak akan percaya bahwa Yun Ce mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Qi Tianli mengerang saat dia duduk lemas di tanah. Aura memukulnya paling keras dari semua orang, tetapi dia adalah Kaisar Qilin. Secara alami, lukanya tidak terlalu parah. Dia tampak seperti telah menjatuhkan jiwanya di suatu tempat selama jatuh. Untuk waktu yang sangat lama, dia hanya menatap kosong ke kejauhan dalam postur tidak bermartabat ini. Sementara itu, Huo Poyun bergegas menuju Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli dan menarik mereka ke dirinya sendiri. Kemudian, dia membantu mereka menekan luka mereka dan memadamkan gejolak di dalam tubuh mereka. Apakah kamu baik-baik saja, Poyun? Huo Ruli mengerang pertanyaan itu sambil memegangi dadanya. Matanya sepenuhnya terfokus pada langit. Jangan khawatir, Tuan. Saya baik-baik saja, jawab Huo Poyun. Dia benar-benar tidak terluka. Ketika Yun Ce mengaktifkan God Ash, Mo Beichen telah membuat perisai pelindung di sekelilingnya dan mendorongnya menjauh. Setelah memastikan bahwa Master Sekte baik-baik saja, Huo Poyun mendongak dan menatap Yun Ce juga. Tapi tidak seperti yang lain, ekspresinya hanya bisa digambarkan sebagai ketenangan yang tidak wajar. Zez gelombang-gelombang. Zez gelombang-gelombang. Sobek. Keretakan spasial yang bengkok mengotori langit seperti sambaran petir hitam pekat yang tak berujung. Bumi tampak seperti telah diiris bersih oleh pisau tajam. Langit kelabu jatuh. Dari waktu ke waktu, itu akan mengeluarkan gerutuan tumpul yang terdengar seperti raungan marah atau erangan ketakutan. Rambut panjang Mo Beichen tertiup angin. Matanya menyempit menjadi dua celah panjang dan sempit, dan bibirnya membentuk senyuman keheranan dan geli. Satu emosi yang hilang dari ekspresinya adalah ketakutan. Jadi ini adalah kekuatan yang berasal dari warisan ganda Dewa Penciptaan Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Megah, benar-benar indah. Ini harus menjadi kesempatan terbesar yang mulia untuk mencapai keagungan, dan hadiah dan kompensasi untuk semua yang telah saya derita sampai sekarang. Abyssal Knight mengulurkan tangan dan membuat gerakan mencengkeram leher Yun Ce. Dia mengingatkan Yun Ce saat dia memegang lehernya. Kamu adalah pembawa banyak warisan kuno, tapi jelas itu tidak cukup untuk mengubah akarmu yang rendah hati. Anda tidak akan pernah mengerti betapa bodoh dan bodohnya Anda sebenarnya. Petik 2. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu. Energi iblis memenuhi langit sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saat berikutnya, sebuah pedang dilingkari dalam warna hitam paling gelap, pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga melenyapkan semua cahaya dan turun ke kepala Mo Beichen. Dengan asumsi skenario kasus terbaik, Yun Ce hanya bisa mempertahankan bentuk ini selama 30 atau lebih napas. Selain itu, dia tidak akan dapat mereproduksi kekuatan ini setelah asal-usul ilahi Laut Selatan hancur. Tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun untuk itu. Tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan Mo Beichen. Kebuntuan adalah hal terakhir yang ada dalam pikirannya. Tujuannya adalah untuk memasukkan pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga ke dalam tubuhnya sebelum dia kehabisan tenaga. Satu kali sudah cukup. Tidak ada biaya yang tidak dapat diterima. Satu-satunya alasan Mo Beichen bahkan mendapatkan 1,5 kalimat sebelumnya adalah karena Yun Ce membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan memusatkan kekuatan yang mengamuk di dalam dirinya. Adapun langkah pembukaannya, dia melakukan segalanya sejak awal.
Dua kali dia mengaktifkan God Ash, pertama kali untuk melenyapkan Fen Daojun di wilayah ilahi utara, dan yang kedua adalah membantai Nan Zhaoguang dan Nan Zhaoming setengah bulan yang lalu, dia tidak habis-habisan. Itu karena jumlah kekuatan yang dia gunakan sebanding dengan beban dan rebound yang dia derita. Durasi asal-usul ilahi akan dipersingkat juga. Ini berarti bahwa ini adalah pertama kalinya dia keluar semua saat dalam bentuk God Ash. Bahkan ketika api iblis bencana abadi membakar pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga, dia bisa merasakan ratusan retakan membelah tubuhnya dengan kejernihan yang memuakkan. Namun, dia tidak berteriak atau mengejang kesakitan. Hanya ada janji kebrutalan yang mendidih, dan meledak. Mo Beichen dengan santai mengangkat tangan saat Yun Ce melompat ke arahnya. Dia jelas berencana untuk menghentikan serangan dengan cara paling santai yang dia tahu. Namun, alisnya yang sedikit miring berkedut ketika pedang yang dilingkari api itu mendekatinya. Ketika Yun Ce mengaktifkan God Ash setengah bulan yang lalu, Mo Beichen telah mengambil auranya dari wilayah ilahi barat. Dia terus merasakannya sampai dia mencekik leher pemuda itu. Dia tidak akan menyangkal bahwa dia sangat terkejut ketika dia merasakan kekuatan Yun Ce. Tapi itu saja. Itu adalah kekuatan dari setengah dewa, tapi itu tidak setara dengan miliknya. Ergo, itu sama sekali bukan ancaman baginya. Namun, kekuatan Yun Ce tidak pernah sesuai dengan akal sehat atau hukum alam. Itu sama bahkan di dunia yang sama sekali berbeda seperti abis. Meskipun Yun Ce memiliki kekuatan dan domain setengah dewa, itu bukan karena dia berada di alam kepunahan ilahi, bahkan tidak dekat. Entah bagaimana, pemuda itu telah mencapai hal yang mustahil hanya dengan tingkat kultivasi Divine Sovereign Realm, sebuah alam yang jaraknya 10.000 jurang surgawi dari alam kepunahan ilahi. Terkadang, Yun Ce sendiri tidak tahu di mana batasnya yang sebenarnya. Itu belum semuanya. Api iblis bencana abadi diciptakan dari bencana kegelapan abadi dan api merah. Itu adalah kekuatan yang unik untuk Yun Ce dan benar-benar di luar pengakuan dunia. Kerutan Mo Beichen semakin dalam ketika dia menyadari bahwa tekanan yang terbang ke arahnya jauh melebihi harapan awalnya. Ketika api iblis mendekat, sensasi terbakar yang lebih buruk dari apapun yang pernah dia rasakan dalam hidupnya menembus daging dan darah dan tenggelam ke dalam sumsumnya. Itu bahkan menyebabkan sarafnya mengejang tak terkendali. Jadi, Abyssal Knight menarik lengannya pada saat terakhir dan mendorong keluar dengan kedua tangan. Kekuatannya segera mengubah ruang di depannya menjadi kekosongan besar yang menakutkan. Gemuruh. Sejuta tahun sejak era tak bertuhan dimulai, dunia akhirnya menyaksikan bentrokan antara dua setengah dewa. Ribuan murid berkontraksi ke titik-titik jarum saat dunia dikompresi jauh melampaui kemampuannya untuk bertahan. Saat berikutnya, ledakan yang cukup besar untuk menghancurkan dunia bintang manapun hingga berkeping-keping menghabiskan indera semua orang. Di tengah ledakan destruktif, Yun Ce dan Mo Beichen berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Mo Beichen telah membayar kesombongannya. Tidak hanya pertahanannya yang tergesa-gesa gagal untuk menjatuhkan tebasan Yun Ce, wilayahnya sendiri dengan cepat dilahap oleh pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga. Akibatnya, lengannya melakukan kontak langsung dengan bilah yang terbakar. Lengan Mo Beichen bergetar, dan dia terpaksa membungkuk ke belakang untuk menyerap kekuatan yang menekannya. Ini bukan masalah baginya, ini sedikit tidak enak dilihat, tapi hanya itu, atau setidaknya itu yang akan terjadi, jika bukan karena rasa sakit luar biasa yang langsung menjerumuskannya ke dalam api penyucian. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tak terkatakan, dan dia berhasil menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan hanya karena tekadnya sekuat itu. Meski begitu, tidak ada alasan untuk menahan rasa sakit lebih lama dari yang benar-benar diperlukan, jadi dia tiba-tiba mundur dan berlari menjauh dari Yun Ce, meninggalkan jejak ruang yang hancur di belakangnya. Begitu dia berada pada jarak yang sesuai, dia melihat ke bawah ke lengannya dan menatap bekas luka bakar sepanjang 1 inci di atasnya. Dia hampir tidak percaya bahwa itu adalah luka kecil yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga dia hampir kehilangan akal. Sepasang api dingin menyala di mata Mo Beichen saat tatapannya berubah membunuh. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyampaikan kemarahan ksatria melalui tatapannya sebelum murid berlumuran darah Yun Ce tercermin dalam jiwanya. Kaisar tidak memberi Mo Beichen dan dirinya sendiri waktu untuk menarik napas sedikit pun saat dia menurunkan pedangnya untuk kedua kalinya.
Api iblis dari bencana abadi membakar jiwa Mo Beichen bahkan sebelum itu mendekati tubuhnya. Kadang-kadang hanya sekejap yang diperlukan untuk menimbulkan trauma pada seseorang, bahkan jika seseorang itu adalah seorang Abyssal Knight. Alih-alih menghadapi api iblis bencana abadi, Mo Beichen jatuh ke bawah pada saat yang sama dia melepaskan ledakan energi ke arah pedang yang masuk. Bentrokan itu menghasilkan domain kehancuran yang memutar yang sangat mendistorsi lintasan pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga. Itu belum semuanya. Telapak tangannya berubah menjadi warna perunggu saat dia mengumpulkan energinya yang dalam. Dia kemudian menyodorkan tangannya lurus ke dada Yun Ce. Yun Ce tidak berhenti sejenak. Dia tidak berusaha untuk menghindari atau memblokir ledakan yang membelokkan lintasan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword untuk sesaat. Dia mengabaikan serangan setengah dewa yang terbang menuju dadanya. Dia bahkan tidak repot-repot membungkus tubuhnya dengan energi pelindung. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah membunuh Mo Beichen dengan cara apapun. Kali ini, pedangnya tidak hanya dibalut api hitam. Seekor serigala hitam pekat dengan sepasang mata jurang telah muncul di belakangnya. Hati Mo Beichen mengejang saat melihatnya. Itu karena serangan kedua entah bagaimana jauh lebih kuat daripada serangan pertama. Faktanya, itu sedikit lebih besar dari output maksimumnya. Ini pasti akan menyakitkan jika dia mengambilnya secara langsung. Dia adalah Abyssal Knight yang bangga dan kuat yang dianugerahi gelar Guardian. Orang-orang di dunia ini tidak pantas melukainya. Sekali lagi, dia membatalkan serangannya di tengah jalan dan menyilangkan tangannya di depan dadanya sendiri. Sebuah penghalang kuning gelap yang aneh muncul di depannya. Ledakan. Api iblis yang bisa melahap surga itu sendiri dan serigala melolong cukup keras untuk mencapai tepi kosmos mewarnai mata setiap pria dan wanita dengan warna merah gelap yang menakjubkan. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah dunia telah berakhir. Kemudian, Mo Beichen terjun dari langit dan menabrak lereng dengan kecepatan yang mustahil, menggali ngarai sepanjang 500 km sebelum dia memantul kembali ke langit. Dia tidak berhenti sampai dia terbang setidaknya puluhan kilometer. Rambutnya berantakan, armor peraknya tertutup debu, amarah yang tak terlukiskan membara di matanya. Jejak darah menetes dari bibirnya. Ksatria neraka, terluka. Qiyang. Asal ilahi Laut Selatan berhenti bersinar selamanya. Pukulan balik dari serangan itu begitu kuat sehingga Yun Ce sendiri untuk sementara kehilangan keseimbangan dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan sebelum darah di tenggorokannya mengering, dia melesat ke arah Mo Beichen lagi dan mengeksekusi bumi penghancur langit yang menghancurkan yang mencakup segala sesuatu dalam jarak 50 km. Gemuruh. Dampaknya terdengar seperti 10.000 guntur, dan langit menjadi tertutup debu seluruhnya. Sekali lagi, Mo Beichen terlempar ke belakang. Jauh, jauh sekali, para praktisi mendalam dari seluruh alam dewa merasa seolah-olah mereka telah terjun ke dalam mimpi yang paling konyol. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa mereka pahami atau pahami. Tapi semua orang dengan mata bisa melihat. Mo Beichen itu, ksatria neraka yang telah menjerumuskan mereka ke dalam keputusasaan mutlak, sedang sepenuhnya ditekan oleh Kaisar Yun sekarang. Bab 1954 Harapan Hancur. Gemuruh. RUMCRACK. Berdengung. Setiap ledakan menyebabkan darah penonton bergejolak seperti gelombang pasang. Setiap bentrokan kekuasaan adalah bencana mini dari hak mereka sendiri di telinga mereka. Ruang runtuh dan runtuh lagi dan mewarnai bagian dari langit abu-abu abadi dari alam dewa awal mutlak dalam warna hitam. Dari kejauhan, tampak seperti puluhan gua raksasa telah dibor di langit. Seolah-olah distorsi dan kehancuran tidak akan pernah berakhir. Kondisi tanah bahkan lebih buruk. Itu dipenuhi dengan jurang tak berdasar dan gelap gulita yang tak terhitung jumlahnya. Qiyang. Cahaya keemasan kedua padam. Qiyang. Asal ilahi Laut Selatan ketiga jatuh mati. Qiyang. Bintang ketujuh menghilang selamanya dari dunia ini. Gemuruh. Tebasan dari Yun Ce meroketnya ke tanah dan mengebor lubang baru di alam dewa awal absolut. Sudah lebih dari selusin napas sejak pertempuran dimulai, tetapi Mo Beichen masih yang didorong. Dia tidak pernah menang satu kali pun meskipun telah bentrok puluhan kali melawan Yun Ce. Wajahnya mulai melengkung tak terkendali. Nyala api di matanya menjadi semakin gelisah juga. Mereka tidak berada di abis. Dia bertarung dengan penghuni dunia rendahan dan tak bertuhan. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk ditekan sejauh ini, jika sama sekali.
Ini pasti salah satu penghinaan terburuk yang pernah dia alami dalam hidupnya. Yun Ce ini, bagaimana kekuatannya begitu? Sobekan. Suara ruang yang robek dengan keras bergema di telinganya saat serangan berikutnya mendekat. Mo Beichen berputar saat semburat kegilaan keluar dari matanya. Kali ini, dia tidak berusaha menghindar atau bertahan dari serangan Yun Ce. Setelah energi mendalam berwarna coklat kekuningan meledak dari tubuhnya dan mengambil bentuk tombak batu besar sepanjang 30.000 meter, dia melemparkannya langsung ke Yun Ce. Tombak batu itu menekan dan memotong setiap ruang yang cukup disayangkan untuk terletak di sepanjang jalurnya saat melesat ke langit. Dari kejauhan, tampak seolah-olah alam itu sendiri terbelah menjadi dua. Yun Ce tidak berencana untuk menghindarinya, tentu saja. Dia bertemu langsung dengan tombak batu dan memukulnya dengan Heaven Smithing Devil Emperor Sword. Ledakan. Ledakan sonik yang sangat tumpul dan berat menyapu seluruh dunia. Kekuatan destruktif dari tombak batu masih lebih lemah dari Yun Ce. Itu hancur dengan cepat di bawah kekuatan pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga. Namun, tombak batu itu jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Retakan sedalam 3.000 meter muncul di tempat kedua serangan itu bertemu, tetapi tidak meledak berkeping-keping seperti semua serangan sebelumnya. Yun Ce tidak akan membuang waktu lagi untuk itu. Dia berteleportasi menggunakan bayangan patah bintang dewa sebelum menindaklanjuti dengan ratapan bintang surgawi. RUMBUZZ. Retakan pada tombak batu semakin dalam, tapi tetap saja tidak hancur berkeping-keping. Namun, lintasannya telah cukup berubah sehingga tidak lagi membebani Yun Ce. Kaisar mengizinkannya untuk menembak melewatinya menuju langit utara sebelum berlari ke arah Mo Beichen lagi. Murid Abyssal Knight berkontraksi menjadi titik-titik jarum. Yun Ce baru saja melakukan gerakan kuat beberapa saat yang lalu, jadi dia perlu waktu untuk menyelesaikan serangan berikutnya. Pada kenyataannya, energi baru telah meletus dari Heaven Smithing Devil Emperor Sword dan menghantam lengan Mo Beichen yang disilangkan pada saat berikutnya. Mo Beichen baru saja menembakkan tombak batu sepanjang 30.000 meter, jadi dia tidak punya waktu untuk mengarahkan energinya ke pertahanan sama sekali. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan mudah menghancurkan pertahanannya sebelum melepaskan kekuatan pedangnya dan nyala api iblis. Ledakan. Ah! Ini adalah pertama kalinya Mo Beichen berteriak kesakitan tidak hanya dalam pertempuran ini, tetapi juga sejak dia datang ke dunia ini. Kekuatan pedang yang memotong ruang dan api iblis yang melahap langit meluncurkan Mo Beichen ke kejauhan seperti sepotong arang yang terbakar. Jejak api hitam pekat yang sangat panjang tertinggal di belakangnya. Qiyang. Asal ilahi Laut Selatan ke-8 memudar. Kilatan menakutkan keluar dari mata Yun Ce pada saat itu. Kesempatan emas. Luka yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekujur tubuhnya lagi, tapi wajahnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Penggunaan kekuatan yang terus-menerus dengan nol istirahat di antaranya menempatkan beban yang gila pada tubuhnya, dan dia tidak ragu bahwa itu benar-benar akan menghasilkan rebound pembunuh nanti. Tapi jadi apa? Dengan mata berbinar, dia menyalurkan kekuatan sebanyak yang dia bisa ke pedangnya sebelum menembak ke arah udara Mo Beichen seperti meteor hitam. Serangan ini berbeda dari semua serangan sebelumnya karena itu adalah tusukan, bukan tebasan. Tujuannya adalah untuk menembus ulu hati Mo Beichen sekaligus. Untuk itu, dia telah mengumpulkan semua kekuatannya di ujung pedangnya. Baik kekuatan dan tekadnya yang tertinggi, dia mempersempit jarak antara dirinya dan Mo Beichen dalam waktu singkat. Jika dia bisa menancapkan hanya ujung pedangnya ke dada Mo Beichen, atau idealnya, tusuk dia sepenuhnya, maka He Ling pasti bisa membunuhnya dengan racun langit. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menentang kegelapan absolut yaitu Abyss. Sayangnya, persepsi setengah dewa berada di luar alam. Ketika Yun Ce berada sekitar 300 meter darinya, bel alarm di kepala Mo Beichen tiba-tiba berbunyi dengan kekuatan penuh. Tidak ada waktu untuk menangkap dirinya sendiri. Mo Beichen mengangkat lengan kanannya dengan susah payah, dan tiba-tiba, vambres perak yang menutupi seluruh lengannya membengkak dan mengeluarkan cahaya berwarna coklat kekuningan yang begitu tebal sehingga hampir tampak nyata. Saat berikutnya, formasi mendalam aneh yang berbentuk seperti batu besar meluas di depan dirinya. Ding gelombang 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 gelombang. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga menusuk ke dalam formasi mendalam yang muncul pada menit terakhir, tetapi gagal menembus sekaligus.
Tidak hanya itu, alih-alih benturan kekuatan yang eksplosif yang Yun Ce telah terbiasa sejak pertempuran mereka dimulai, dua kekuatan yang saling bentrok menghasilkan pekikan yang begitu melengking bahkan dia kejang kesakitan. Beberapa retakan muncul di formasi seperti batu besar. Tapi itu saja. Lupakan melakukan kontak fisik dengan tubuh Mo Beichen, itu bahkan tidak bisa menembus formasi. Sinar hitam yang berada di mata Yun Ce memadat dengan keras. Ledakan. Ada ledakan besar, dan Mo Beichen menjerit kesakitan lagi. Bercak-bercak Devil Flame of Eternal Calamity masih menyala di beberapa bagian tubuhnya, dia menghantam tanah seperti meteor dan tenggelam entah kemana. Gelombang kejut yang dihasilkan ternyata jauh lebih besar dari yang dia duga. Dia terlempar ke belakang tak terkendali dari titik nol. Dia segera menangkap dirinya sendiri dan mencoba menerkam Mo Beichen sekali lagi, tetapi pandangannya tiba-tiba kabur lebih keras dari sebelumnya. Beberapa seteguk darah keluar dari bibirnya saat dia terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh dari langit saat itu juga. Dia menggunakan God Ash, namun dia telah meluncurkan serangan demi serangan tanpa jeda. Kerusakan yang dia kumpulkan akhirnya melampaui batasnya dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuh dan auranya. Yun Ce tidak punya pilihan selain mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan pernapasannya. Sambil terengah-engah, dia menembakkan tatapan dingin ke tempat Mo Beichen menghilang. Penghalang itu. Sementara itu, para praktisi yang mendalam lainnya sudah berdiri di tepi mutlak medan perang, tetapi gelombang kejut masih berhasil mendorong mereka ke entah di mana. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran antara setengah dewa telah benar-benar melampaui pengakuan mereka, tidak, imajinasi mereka. Mereka begitu tercengang sehingga mereka mati rasa. Lingkungan di mana pertempuran itu terjadi telah dihancurkan sedemikian rupa sehingga bahkan tidak ada kata yang cukup bagus untuk menggambarkannya. Jika pertempuran ini terjadi di alam dewa alih-alih alam dewa awal absolut, tidak terbayangkan berapa banyak kehidupan dan alam bintang yang akan binasa dari pertarungan ini. Hal yang paling tidak terpikirkan dari semuanya adalah kekuatan Kaisar Yun. Kekuatan sejatinya. Pria yang melangkah keluar dari wilayah ilahi utara dan menaklukkan mereka semua bukanlah seorang Master Iblis. Tidak, dia adalah Dewa Iblis sejati. Jika Long Bai entah bagaimana bisa menyaksikan ini dari kuburnya, dia akan bersyukur bahwa kematiannya bukanlah kematian yang sepenuhnya tidak bermartabat. Bagaimanapun, dia setidaknya harus bertukar beberapa ratus pukulan dengan Yun Ce sebelum yang terakhir memutuskan untuk menaikkan taruhan. Keterkejutan yang ekstrim dan wahyu tanpa henti menyerang indera mereka begitu sering sehingga hampir terasa normal untuk selalu ternganga. Yang mulia, bukan tandingan Kaisar Yun. Seorang raja kerajaan yang lebih tinggi bergumam. Yun Ce telah menguasai seluruh pertarungan. Mo Beichen hampir tidak bisa mendapatkan satu atau dua pukulan. Yun Ce berdiri dengan bangga di langit. Mo Beichen sedang tidur di jurang buatannya sendiri. Mereka tidak pernah bisa membayangkan adegan ini sampai hari ini. Apakah Kaisar Yun benar-benar akan mengusir bencana tanpa harapan ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Kaisar Yun benar-benar akan menyelamatkan kita semua? Realm King yang lebih tinggi berkata dengan nada tidak pasti. Huff. Berhenti bersikap naif. Kaisar Xuanyuan mengeluarkan huff yang tenang. Jika ini benar, Kaisar Yun tidak akan lari dengan ekor di antara kedua kakinya dan bersembunyi seperti kura-kura selama setengah bulan penuh. Ratu Iblis tidak akan muncul hari ini untuk bunuh diri. Selain itu, ketiga leluhur Yama belum menunjukkan wajah mereka bahkan sampai sekarang. Jika kami tidak yakin sebelumnya, kami sekarang tahu bahwa rumor bahwa mereka mati untuk memfasilitasi pelarian Kaisar Yun pasti benar. Betul sekali. Tidak jauh dari sana, Kaisar Dewa Mikro Ungu bergema setuju. Ketika Kaisar Yun muncul, dia memegang Southern Sea Divine Pearl di tangannya. Dia kemudian menanamkan tubuhnya dengan 18 asal ilahi Laut Selatan. Mereka berdua adalah Kaisar Dewa dari wilayah ilahi Selatan. Tentu saja mereka mengenali mutiara ilahi Laut Selatan. Jelas bahwa kekuatan Kaisar Yun berasal dari asal-usul ilahi Laut Selatan, dan... Apakah Anda memperhatikan bahwa mereka telah menghilang satu persatu selama ini? Itu adalah sisa dari dewa-dewa lama. Mereka bersinar seterang bintang di langit malam, dan tidak ada seorang pun di sini yang buta terhadap kecemerlangannya. Dengan kata lain, kekuatan Kaisar Yun akan menghilang ketika ke-18 asal ilahi Laut Selatan habis. Nyatanya, 8 di antaranya sudah padam selamanya.
Pada tingkat ini, 10 asal ilahi yang tersisa harus bertahan paling banyak 20 napas lagi. Jadi, meskipun tampaknya Kaisar Yun memiliki semua keuntungan, bahkan dia tidak dapat membunuh Yang Mulia dalam 20 napas. Kekuatan Yun Ce terlalu tidak biasa, dan cahaya asal-usul ilahi Laut Selatan terlalu terang. Setelah keterkejutan dan ketidakpercayaan awal mereka berlalu, semua orang mulai menyadari bahwa bintang-bintang yang padam sebenarnya adalah hitungan mundur untuk kekuatannya. Dan nasib mereka. Dan bahkan jika keajaiban terjadi, dan Kaisar Yun berhasil membunuh Yang Mulia, Kaisar Dewa Mikro Ungu melanjutkan dengan pesimis, pria itu hanyalah salah satu pelopor abis. Realitas dingin namun tak terbantahkan dari kata-katanya memadamkan bara harapan segera setelah dinyalakan. Kembali ke pertempuran. Sementara Yun Ce mencoba mengatur napasnya, He Ling sangat khawatir di dalam mutiara racun langit. Itu karena dia tahu lebih baik dari siapapun betapa terlukanya Yun Ce sekarang. Dari segi kekuatan, Yun Ce maksimal God Edge lebih kuat dari Mo Beichen. Namun, cedera yang dia derita dari rebound kejam jauh lebih buruk daripada yang dia tangani pada Mo Beichen. Selain itu, pertahanan Mo Beichen jelas lebih unggul dari serangannya. Ketika pria itu memanggil energi mendalam coklat kekuningannya untuk pertama kalinya, kecemasan yang mendalam segera mencengkeram jiwanya dalam cengkeraman maut. Energi profound bumi adalah jenis elemen yang paling sedikit dibudidayakan tidak hanya di alam bawah, tetapi juga alam dewa. Itu karena energi bumi yang dalam memiliki pertahanan terkuat, tetapi juga kekuatan destruktif terlemah dari semua jenis elemen. Hanya energi mendalam cahaya, jenis elemen yang hanya bisa ditanggung oleh makhluk khusus, lebih lemah dari energi mendalam bumi dalam hal kekuatan destruktif. Itulah mengapa sebagian besar praktisi mendalam memandang rendah praktisi mendalam yang mengolah energi bumi yang mendalam. Di dunia di mana yang kuat melahap yang lemah, dan semua orang berusaha untuk mendominasi satu sama lain, untuk menumbuhkan kekuatan yang hanya baik untuk pertahanan dan perlindungan sama dengan mempraktikkan kepengecutan. Yun Ce telah melawan ahli yang tak terhitung jumlahnya sejak dia menginjakkan kaki di alam dewa, tetapi jumlah praktisi bumi yang dia temui mungkin bisa dihitung dengan 2 tangan. Begitulah praktisi mendalam tanah jarang di alam semesta ini. Bahkan dewa jahat telah memilih untuk membuang benih bumi ketika dia membuat keputusan untuk membuang salah satu benih dewa jahat ke dalam abis. Namun, energi mendalam bumi yang mengelilingi tubuh Mo Beichen adalah hal terakhir yang ingin dilihat He Ling saat ini. Ada 2 cabang utama budidaya bumi. Yang pertama adalah pasir, dan yang kedua adalah batu. Yang pertama memberi kendali, sedangkan yang kedua memberi pertahanan. Mo Beichen tanpa diragukan lagi adalah seorang praktisi mendalam bumi cabang batu. Ketika He Ling melihat Mo Beichen menangkis tusukan bertenaga penuh Yun Ce meskipun telah mengeluarkan kekuatannya, hatinya langsung jatuh ke kedalaman keputusasaan. Bagaimana ini bisa? Dari semua hal yang bisa menjadi keahliannya. Kenapa batu? Mengapa? Gemuruh. Bumi terbelah, dan Mo Beichen terangkat ke udara dan masuk kembali ke pandangan semua orang. Kesombongan dan penampilannya yang bermartabat sebelumnya tidak terlihat. Api iblis dari bencana abadi telah membakar wajah, leher, lengan pria itu. Hampir tidak ada bagian di tubuhnya yang tidak terbakar. Lebih dari 70% rambutnya terbakar abis, dan kulit kepalanya yang terbuka menjadi hitam hangus. Selain itu, dia menderita berbagai tingkat luka dangkal di sekujur tubuhnya. Itu masalahnya. Mereka semua dangkal. Luka terpanjang di tubuh pria itu hanya 1/6 meter, dan tidak ada satu luka pun yang cukup dalam untuk mengekspos tulang. Tangan Yun Ce mengencang di sekitar gagang pedangnya. Dia berbagi kekhawatiran yang sama seperti He Ling sebagai hal yang biasa. Dia lebih suka menghadapi Mo Beichen yang 2 kali lebih merusak daripada dia. Saat ini, Mo Beichen merasa jiwanya adalah sejuta iblis yang mengamuk. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pertama kali dia kehilangan kendali atas emosinya setelah menjadi Abyssal Knight akan terjadi di dunia rendahan ini. Dia mengangkat tangan kanannya lagi. Vambres perak telah berubah menjadi perisai panjang dan sempit. Itu adalah perisai lengan, dan energi mendalam berwarna coklat kekuningan yang tampak seperti pasir yang mengalir beredar di sekitarnya. Kamu berani. Ketika dia berbicara, ada cukup kemarahan dalam kata-katanya untuk mencabik-cabik jiwa.
Kamu berani mengotori perisai yang diberikan Yang Mulia kepadaku dengan tangan kotormu. Setiap pria dan wanita yang selamat dari pelatihan dan ujian yang ketat untuk menjadi seorang Abyssal Knight diberi artefak yang sangat dalam oleh High Priest. Mo Beichen tidak terkecuali. Dia telah menerima Vambrace-nya pada hari dia menjadi seorang Abyssal Knight. Meskipun Vambrace adalah artefak mendalam defensif dengan kekuatan destruktif 0, itu dilengkapi dengan baik dengan energi bumi yang mendalam. Itu membuat pembelaannya bahkan lebih menjijikkan dari sebelumnya. Selain itu, Vambrace adalah hadiah dari High Priest dan simbol pengakuan dari Abyssal Monarch sendiri. Itu adalah simbol identitas dan kehormatannya. Inilah mengapa Mo Beichen benar-benar marah. Dia tidak marah karena dia terlihat mengerikan dan tidak sedap dipandang, dia marah karena Yun Ce telah memaksanya untuk menggunakan artefak mendalam abissalnya. Yun Ce tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Dia mengumpulkan semua tekadnya, mengambil kembali kendali atas tubuhnya yang sekarat, dan mengangkat Heaven's Meeting Devil Emperor Sword sekali lagi. Berdebar. 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 Di dunia healing, detak jantung Yun Ce tiba-tiba berdetak berkali-kali lebih keras dari sebelumnya. Ketakutan dan kepanikan langsung memenuhi mata zamrudnya. Dia telah menjadi satu dengan Yun Ce dalam arti yang paling harfiah selama bertahun-tahun. Tidak ada orang yang mengenalnya lebih baik darinya. Itulah mengapa dia tahu persis apa yang sedang dipikirkan Yun Ce saat ini. Ketika mereka berjalan keluar dari Eternal Heaven Divine Realm dengan pengetahuan bahwa dia dapat mengendalikan 18 asal-usul Dewa Laut Selatan pada saat yang sama, mereka sebenarnya cukup yakin bahwa mereka akan dapat menjatuhkan Mo Beichen. Sekarang, setelah Mo Beichen menunjukkan tingkat pertahanannya yang mengerikan, Yun Ce menyadari bahwa peluangnya untuk menusuknya pada saat dia pergi sangat kecil sehingga mungkin juga nol. Namun, tidak semuanya hilang. Dia masih memiliki satu kartu truf terakhir di sakunya. Kartu truf yang rencananya akan dia gunakan hanya jika semua harapan hilang. Kartu truf yang hanya bisa digunakan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Namanya adalah Asura Pantai lainnya. Tidak. Menguasai. Tidak. Heling berteriak saat dia mati-matian mencoba menghentikan Yun Ce agar tidak menyerah pada dorongan hati. Ini belum waktunya. Harus ada cara lain. Silahkan. Silahkan. Tiba-tiba, sosok Ratu Iblis melintas di benaknya. Dari semua yang hadir, dia adalah satu-satunya yang bisa mengganggu pertarungan Yun Ce dan Mo Beichen. Itu karena dia memiliki Nirvana Devil Emperor Soul. Dibutakan oleh kepanikan, dia buru-buru menemukan aura Qiu Yao dan mengiriminya transmisi jiwa. Saudari Ratu Iblis, tolong bantu Tuan dengan jiwa Kaisar Iblis Nirvana Anda. Selama Tuan bisa menusuk pria itu dengan pedangnya, aku akan bisa membunuhnya dengan racun langit. Silahkan, Anda satu-satunya yang dapat membantu Tuan sekarang. Petik 2. Pada saat itulah mata Mo Beichen menyipit. Kamu pikir kamu bisa menusukku dengan pedangmu dan meracuniku sampai mati? Kamu pasti, dia hendak menertawakan kebodohan Heling ketika tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menyipitkan matanya lebih jauh. Racun langit. Mutiara racun langit. Dia tidak repot-repot menyembunyikan suaranya. Semua orang bisa mendengarnya sejelas siang hari. Pedang Yun Ce membeku di udara. Kulit dan mata Heling menjadi putih pucat dalam sekejap. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan percakapan jiwa Heling dan Yun Ce. Tapi transmisi jiwa ke Qiu Yao, yang jauh, jauh dari pusat medan perang. Dia pikir Mo Beichen itu siapa? Dia adalah setengah dewa. Dia hampir tidak membutuhkan upaya apapun untuk mencegah transmisi jiwa. Against the Gods, Chapter 1955. Untuk sesaat, keheningan yang tak terduga namun mengerikan membayangi dunia yang penuh bencana. Sui Meiyin tersentak hebat saat semua darah terkuras dari wajahnya. Oh tidak, gumaman tak berdaya juga keluar dari bibir Qiu Yao. Sui Meiyin telah memberitahunya tentang rencana Yun Ce menggunakan Stainless Divine Soul miliknya. Dia telah mencari kesempatan untuk melepaskan Nirvana Devil Emperor Soul sepanjang waktu. Di dunia ini, tidak ada orang yang memiliki rasa kesempatan yang lebih baik daripada Qiu Yao. Saat dia menyerang, itu selalu saat musuhnya berada pada posisi terlemah dan paling rentan. Dia adalah salah satu alasan utama Yun Ce mampu menaklukkan alam dewa secepat dan sedominan dia. Sementara Yun Ce mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan kesempatan itu, Qiu Yao juga mencari kesempatan itu dengan sekuat tenaga.
Sayangnya bagi mereka, rencana mereka baru saja terungkap ke Mo Beichen. Dia akan waspada mulai sekarang. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang mereka harapkan. Itu rencana yang bagus. Kamu membuatku merinding sebentar di sana, kata Mo Beichen dengan suara rendah. Dia tidak berpikir bahwa rencana mereka menggelikan, dia juga tidak mengolok-oloknya sebagai angan-angan makhluk rendahan. Dia mungkin memandang rendah segala sesuatu di dunia ini, tetapi dia tidak akan pernah memandang rendah mutiara racun langit. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 7 harta karun mendalam surgawi, artefak mendalam yang dianggap berada pada level yang sama dengan Dewa Penciptaan. Qi Tianli telah memberitahunya bahwa Yun Ce memiliki mutiara racun langit, tapi dia tidak tahu seberapa kuat atau menakutkan racunnya. Ini berarti bahwa racun langit sama sekali tidak dikenalnya, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang tidak diketahui. Ergo, jika dia tidak menurunkan kewaspadaannya sebelumnya, dia benar-benar tidak akan mulai sekarang. Hah? Teriak Yun Ce saat pola jahat muncul di dalam murid Yun Ce. Setelah Heaven's Meeting Devil Emperor Sword kembali ke kekuatan puncak, dia menjatuhkannya ke kepala Mo Beichen sekali lagi. Mo Beichen mengulurkan kedua tangannya untuk menahan serangan itu, tapi kali ini ada yang berbeda. Energi mendalam coklat kekuningan benar-benar bersinar dari lengan kirinya sebelum mengambil bentuk perisai lengan seperti yang ada di lengan kanannya. Pada saat yang sama, formasi mendalam seperti batu meluas di permukaannya. Dua formasi mendalam bergabung bersama untuk membentuk penghalang pertahanan yang bisa menjerumuskan siapapun ke dalam keputusasaan. Bang! Api dan pedang iblis Yun Ce mungkin meledak melintasi formasi batu besar. Lengan kedua pria itu bergetar hebat saat ledakan dahsyat membuat mereka menjauh satu sama lain. Angin menderu di samping telinganya terasa dingin dan menyedihkan. Meskipun dia menangkap dirinya sendiri dengan memotong ruang di belakangnya dengan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword, darah menyembur keluar di antara bibirnya sekali lagi. Kali ini, recoil dan rebound menyebabkan retakan muncul di organ dalamnya juga. Ciyang. Asal ilahi Laut Selatan ke-9 mengedipkan mata. Yun Ce kehabisan waktu. Terlebih lagi, kondisi fisiknya hanya akan memburuk saat pantulan yang mengerikan memakannya, yang berarti bahwa kekuatan dan kontrolnya hanya akan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Agak jauh, Mo Beichen juga berhenti. Serangan Yun Ce telah meninggalkan beberapa retakan panjang dan tipis melintasi penghalang berwarna coklat kekuningan, tapi mereka menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat dia benar-benar memperbaiki dirinya sendiri, semua retakan telah menghilang menjadi ketiadaan, hanya menyisakan dinding yang sempurna dan hampir tidak tersentuh. Sebelumnya, Mo Beichen mengamuk pada kenyataan bahwa dia terpaksa menggunakan hanya satu Fambres. Tapi sekarang, dia memegang keduanya di depan dirinya sendiri. Yun Ce tidak pantas mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas mendapatkan artefak abisalnya yang dalam. Tapi mutiara racun langit, iya benar. Tidak peduli seberapa buruk pendapatnya tentang dunia ini, hanya orang bodoh yang akan bertindak tinggi dan perkasa di hadapan mutiara racun langit. Kali ini, bahkan Qi Wuyao menutup matanya tanpa daya. Situasinya tidak akan begitu putus asa jika Mo Beichen bahkan sedikit lebih arogan daripada dia. Dengan perisai kembarnya di depan dirinya dan energinya yang dalam mengelilingi seluruh tubuhnya, ekspresi Mo Beichen tiba-tiba berubah serius dan serius. Aku adalah bawahan setia yang mulia dan ksatria abisal ke-779, penjaga penyegel debu, Mo Beichen. Hari ini, aku menggunakan perisai perlindunganku melawan makhluk rendahan bukan untuk menginjak-injak kehormatanku sendiri, tetapi untuk mempertahankan tubuhku dan mengamankan artefak dan warisan yang tak ternilai untuk Tuan Abadiku. Dia membenarkan tindakannya baik untuk dirinya sendiri maupun abis. Dia harus memperlakukan mutiara racun langit dengan tingkat kehati-hatian tertinggi, tetapi lawannya pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Pada akhirnya, tidak dapat disangkal bahwa dia telah melanggar kehormatan kesatrianya dengan menggunakan artefak abisal miliknya untuk melawan manusia rendahan dari dunia ini. Mereka hampir tidak bisa mempercayainya, tetapi pernyataan serius Mo Beichen telah menjerumuskan mereka ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Bahkan lebih buruk dari keputusasaan adalah keterkejutan yang menyerang indera mereka.
Mereka mengira tidak ada hal lain yang bisa mengejutkan mereka setelah semua yang mereka alami hingga saat ini, tetapi mereka terbukti salah lagi. Ksatria Abisal ke-779. Mo Beichen adalah praktisi yang paling kuat yang pernah mereka lihat. Dan dia hanya berada di peringkat 779 di antara ksatria neraka. Berapa banyak Abyssal Knight yang menakutkan di tempat yang dikenal sebagai Abyss itu? Seolah itu belum cukup buruk, para Priest dan High Priest berdiri di atas para Knight. Kaisar Abyssal berada di atas mereka semua. Apa yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan seperti itu? Maaf, Tuan, maaf. Di dalam ruang Sky Poison Pearl, Heling meringkuk menjadi bola dan menggigil seperti daun. Dia tidak bisa berhenti menangis saat dia meminta maaf kepada Yun Ce lagi dan lagi. Harapan terakhir mereka. Dan dia telah menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang pernah berhasil mencegah transmisi suaranya sebelumnya, tapi dia juga tidak pernah mengerti atau menyentuh kekuatan setengah dewa. Itu bukan salahmu. Anda tidak diizinkan untuk menyalahkan diri sendiri. Yun Ce menghibur Heling dengan suara lembut namun mendominasi sebelum berlari ke arah Mo Beichen sekali lagi. Mo Beichen menyilangkan tangannya di depan dirinya dan hanya menunggu Yun Ce menghubunginya. Jelas, dia bahkan tidak akan repot dengan serangan balik lagi. Dia akan melindungi dirinya sendiri dengan sekuat tenaga. Abyssal Knight dengan gelar Guardian telah beralih ke mode pertahanan penuh dengan artefak pertahanannya dihidupkan. Tidak ada yang lebih putus asa dari situasi ini. Kali ini, Mo Beichen tidak bergerak sedikitpun. Nyatanya, matanya tidak terlalu berkedut saat Yun Ce menatapnya dengan tebasan lain. Tepat sebelum pedang Yun Ce melakukan kontak dengan penghalangnya, sosok pemuda itu tiba-tiba kabur di depannya. Sepertinya pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga menebas ke arahnya, tetapi dampak yang diharapkan tidak terjadi sama sekali. Itu adalah bayangan. Mengeksekusi Starguts Broken Shadow dan Moon Splitting Cascade secara berurutan, Yun Ce dapat muncul di belakang Mo Beichen dalam sekejap sebelum menusukkan pedangnya yang terbakar ke jantung pria itu. Formasi mendalam berwarna coklat kekuningan muncul ketika bilahnya berjarak sepertiga meter dari punggung Mo Beichen. Ternyata, formasi batu besar Mo Beichen tidak hanya menutupi satu sisi. Itu adalah bola dunia yang melindungi setiap sudut tubuhnya. Dengan kata lain, bahkan tidak ada celah yang bisa dia manfaatkan. Terima kasih. Dentang logam diikuti oleh ledakan kekuatan. Yun Ce dan Mo Beichen didorong sejauh 50 km dari satu sama lain sekali lagi. Wajah Abyssal Knight memerah, tapi dia kembali normal beberapa detik kemudian. Retakan tipis muncul pada formasinya yang dalam lagi, tetapi mereka sembuh hanya setengah napas kemudian. Mo Beichen harus mengakui bahwa kekuatan destruktif Yun Ce sangat menakutkan bahkan baginya. Tidak ada satu serangan pun yang tidak meninggalkan celah pada formasi batunya. Jika dia terus bertindak dengan arogansi dan kecerobohan yang sama seperti pada awalnya, pasti ada kemungkinan Yun Ce bisa mengejutkannya dan menusuknya dengan pedangnya. Sekarang, mimpinya hanya itu, mimpi. Nama perisai lengan ini adalah Eternal Boulder, katanya. Di sini dan saat ini, sosoknya terasa setinggi gunung yang menopang langit. Itu akan mengisi sisa waktumu dengan keputusasaan tanpa akhir. Sekarang, semua orang menyadari bahwa cahaya sekarat di tubuh Yun Ce menandakan waktu yang tersisa sebelum kekuatan setengah dewa miliknya berakhir. Secara alami, Mo Beichen tidak terkecuali. Ada keheningan yang dingin dan singkat. Lalu, sudut bibir Yun Ce terangkat. Cahaya di matanya semakin dalam karena bercampur dengan berat dan kegelapan yang tak terkatakan. Dia mengarahkan pedangnya ke Mo Beichen dan berkata perlahan, jika takdirku mati di sini hari ini, maka aku akan memastikan bahwa kamu akan datang ke kubur bersamaku. Hehe, Mo Beichen tertawa. Teruslah bermimpi, bodoh. Ah, Heling tiba-tiba mendongak dari posisinya dan berteriak memilukan, tidak. Tidak. Gemuruh. Energi mendalam, daging dan darah meledak dari tubuh Yun Ce sekali lagi saat dia menyerang Mo Beichen. Situasinya benar-benar tanpa harapan, tetapi dia masih memiliki 9 asal ilahi. Dia masih bisa berjuang untuk sementara waktu. Jadi dia akan berlama-lama. Dia memiliki terlalu banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dia lepaskan. Dia akan bertahan sampai saat terakhir sebelum dia melakukan hal yang tak terhindarkan.
Ketika ada 3 bintang yang tersisa di langit, Asura akan kembali ke dunia ini. Hidupnya untuk penangguhan hukuman sementara untuk semua kehidupan di Primal Chaos. Hah? Itu akan sangat berharga. Gemuruh. Gemuruh. Bentrokan antara pedang dan perisai terus menghancurkan alam dewa mutlak dimulai dengan kebiadaban yang tak terkendali. Pencahayaan redup memutar sosok mereka menjadi bayangan yang tidak jelas dan melengkung. Api hitam yang meledak, serigala yang melolong, dan cahaya coklat kekuningan yang tidak bisa dihancurkan tidak peduli apa yang menusuk mata semua orang lagi dan lagi. Sekarang setelah pikirannya akhirnya mengambil keputusan, kekuatannya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Dia juga tidak lagi membatasi pikirannya. Seperti tangan tak terlihat, persepsi ilahinya menyapu Qi Wuyao, Mu Xuanyin, Qianye Yinger. Dan tentu saja, Yun Wuxin di dalam penghalang. Dari semua yang hadir, Qi Wuyao adalah satu-satunya yang merasakan sentuhannya dan mengetahui niatnya. Bodoh, kegelapan di matanya meleleh menjadi air yang lembut, dia berbisik dengan suara yang hanya bisa dia dengar, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan membiarkanmu pergi sendirian? Qi Yang. Asal ilahi Laut Selatan ke-10 meninggal. Qi Yang. Asal ilahi Laut Selatan ke-11 berubah menjadi debu. Kekuatan setengah dewa yang dia lepaskan cukup kuat untuk menghancurkan dunia, namun itu tidak bisa menghancurkan batu abadi bagaimanapun caranya. Dan selama ini, bintang-bintang terus mengedipkan mata satu demi satu. Tak berdaya, putus asa. Kata-kata itu muncul di benak hampir semua orang setidaknya sekali. Harapan bukanlah yang membuat 7 bintang terakhir terus berjalan. Itu adalah keengganan untuk melepaskan meskipun mereka tahu bahwa usaha mereka akan sia-sia. Di tanah, Chang Suhe tiba-tiba melihat ke satu sisi. Di sana, kakaknya, Chang Xitian berjarak kurang dari 300 meter darinya. Saudara laki-laki. Semua orang memperhatikan medan perang dan menyaksikan cahaya bintang padam satu demi satu. Akibatnya, hampir tidak ada yang memperhatikan gerakan Chang Xitian. Dia dengan santai mendorong penghalang laut dalam yang berisi Yun Wuxin ke Chang Suhe. Ini milikmu. Dia melompat ke langit setelah mengatakan itu. Chang Suhe dengan cepat menangkap penghalang laut dalam. Tidak termasuk Yun Wuxin, bahkan praktisi terlemah yang hadir adalah Divine Sovereign tingkat tinggi. Tidak mungkin Yun Wuxin bisa selamat dari gelombang kejut jika dia terkena sedikit saja. Chang Xitian telah menciptakan penghalang laut dalam dengan hampir semua kekuatannya. Itu melakukan tugasnya dengan sempurna, dan tidak ada rambut di tubuhnya yang terluka sedikitpun. Namun, Chang Xitian belum kembali ke lokasi sebelumnya. Sebaliknya, dia terbang langsung ke arah Yun Che dan Mo Beichen. Di sana terbentang medan perang setengah dewa. Itu adalah wilayah terlarang yang bahkan tidak bisa didekati oleh guru ilahi yang kuat. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Saat Chang Suhe menatap punggung kakaknya, perasaan gelisah yang mendalam tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Chang Xitian berhenti setelah mendengar pertanyaannya. Dia terlalu dekat dengan medan perang, sehingga bila energi yang mematikan meninggalkan luka demi luka di wajah dan tubuhnya. Namun, dia tetap di tempatnya seolah-olah dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ada kilatan biru tua, dan dia mengangkat tangannya untuk mengungkapkan mutiara ilahi laut dalam yang dia ambil dari Chang Suhe sebelumnya. Artefak ilahi adalah asal-usul garis keturunan laut dalam, dan jantung dari alam laut dalam 10 arah. Hehehe. Dia terkekeh, kegilaan dan kebrutalan yang dia pendam di matanya selama ini akhirnya terungkap. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang hanya bisa datang dari orang gila. Aku akan membunuh Mo Beichen, tentu saja.